Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki bab 2, materinya tentang pribadi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepribadian mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana kepribadian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat apa saja yang terdapat di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah digambarkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Qalam ayat ke-4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak ibu sama-sama kita baca. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat ke-4. Di dalam Al-Quran telah digambarkan bagaimana budi pekerti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat agung. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan pula kepribadian Rasulullah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Di dalam diri Rasulullah sudah ada contoh yang terbaik, suri tauladan yang baik bagi umatnya. Kita masuki sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepribadian yang sangat mulia. Di antaranya, yang pertama, sidik artinya benar atau jujur. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatannya, dan mustahil beliau mempunyai sifat kizib yang artinya bohong atau dusta. Jadi Nabi Muhammad telah diajarkan sejak kecil beliau hingga beliau dewasa mempunyai sifat yang jujur dan mempunyai sifat yang ikhlas dalam setiap perbuatan dan setiap perkataannya. Contohnya ketika Nabi Muhammad menjual perdagangan, yang dijualnya itu dagangan dari Khadijah, dan Khadijah itu sebelum menikah belum menjadi istri beliau. Beliau seorang yang sangat jujur. Berapapun keuntungan yang beliau dapat, beliau selalu memberikan keuntungan tersebut kepada Khadijah dan tidak mengurangi sedikit pun keuntungan yang beliau dapat. Jadi di hadis ini ada di bawahnya tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Dan sesungguhnya orang yang senantiasa berkata jujur hingga ia disebut sebagai siddiq, dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan ke surga. Kita masuki yang kedua, sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Lawan dari amanah yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga amanah yang diberikan kepada beliau. Apa yang disampaikan
kepada beliau, beliau selalu menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Beliau tidak pernah menutupi setiap apapun yang telah disampaikan oleh Allah kepada beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW dihiasi Allah dengan sifat amanah, sehingga siapa saja akan percaya dan tulus pada kepribadian Nabi Muhammad SAW, karena beliau tidak pernah berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Jadi Nabi Muhammad ini mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Contohnya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin ketika mengusulkan bahwa yang berhak menempatkan Hajar Aswad adalah siapa yang datang paling pagi di Ka'bah. Dan gelar tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad karena beliau datangnya paling pagi dan mengajak seluruh kafir Quraisy untuk menaruh bersama-sama Hajar Aswad pada tempatnya. Jadi sifat mulia Nabi Muhammad itu ada yang pertama tadi tentang siddiq. Siddiq itu artinya benar atau jujur. Lawannya yaitu kizib, artinya bohong atau dusta. Yang kedua, amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Lawannya khianat, tidak dapat dipercaya. Sampai di sini penjelasan Ibu. Kesimpulannya, anak-anak Ibu dapat meneladani sifat dari Rasulullah SAW. Anak-anak Ibu bisa berperilaku jujur kepada siapapun. Anak-anak Ibu tidak boleh berkata bohong, baik kepada teman, kepada mama, kepada papa, kepada ibu guru, dan kepada orang lain. Jadi dibiasakan sejak kecil hingga anak-anak Ibu dewasa harus berkata jujur, karena perkataan jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Sedangkan orang yang tidak berkata jujur itu akan menyebabkan kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan ke nerakanya Allah, dan kita tidak mau masuk neraka, tentu kita mau masuk surga. Jadi anak-anak Ibu harus berperilaku jujur, baik dalam perkataan, perbuatan, kepada siapapun. Yang kedua, anak-anak Ibu yaitu harus amanah, dapat dipercaya. Anak-anak Ibu tidak boleh berkhianat, baik kepada teman, tidak boleh ingkar janji kepada temannya, tidak boleh berkhianat kepada orang tua, kepada ibu guru, dan kepada orang lain. Sampai di sini penjelasan anak Ibu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.